berkah, mengambil berkah. Tidaklah kita berkumpul di tempat seperti ini melainkan dipenuhi alhamdulillah. Arti berkah apa? Di antara keberkahan kita duduk paling kadang di sini 2 jam paling, ya, dari jam berapa tadi itu? Jam 7 lah paling ada maghrib dari 7, 8, 9, 10 3 jam atau 8, 9, 10 3 jam paling maksimal. Mau datang dari awal, mau datang sudah habis isya, ada yang setengah 8, ada jam 8, setengah 9, ada yang datang. Tapi semuanya insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan kita duduk maksimal, kita duduk di majelis seperti ini itu 3 jam paling lawas. Tapi apa yang kita dapatkan di dalam majelis seperti ini? Di antaranya adalah salah satunya semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, sebelum dia melangkahkan berarti sekian, sebelum dia mengeluarkan berarti sekian. Hendak kemana pian? Hendak ke majelis Darus Sahar atau majelis Darus Sofa atau majelis Rawdatul Jannah atau Riyadul Jannah atau majelis-majelis yang lainnya, ya, atau majelis Badrul Budur atau majelis Nur Amin atau majelis Ar-Rahmah atau majelis-majelis yang lainnya. Hendak kemana pian? Hendak tulak ke majelis. Nah, belum melangkah berarti sekian. Nah, dengan niat pian hendak ke majelis itu sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya berniat hendak melangkah itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan niatnya hendak ke majelis, ujung-ujungnya ketepian dulu bukan di situ. Sampai yang penting niat baik. Ya, maka majelis seperti ini ya adalah paling sedikit kita dapatkan adalah diampuni segala dosa kita. Ya, dosa kita. Karena hajat kita ini adalah diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rabbi firli, doa pisan orang tua Pak, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku wali walidayya, dan kedua orang. Minta apa? Minta diampuni. Allah bisa jadi mengabulkan doa biar bisa jadi ditolak. Tapi pun biar hadir jadi seperti ini pasti biar berdoa sama Allah, ya Allah, ulun minta ulun berkat tulak yang di sini biar ampuni dosa. Kada seperti itu pun sudah dipastikan bahwasanya Allah mengampuni dosa kita. Alhamdulillah. Ya, karena mungkin kita masuk surga itu membawa dosa. Nabi Adam aja kita bayangkan, Nabi Adam kayak apa? Hanya satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam di dalam surga. Mohon kita dulu pernah masuk surga, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon kita bawa masuk, anak masuk, biar anak masuk mana? Masuk surga, biar anak masuk surga. Tapi membawa satu dosa aja kadang mungkin bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, Habib Hamzah dan semua kru majelis Darus Sahal semuanya semangat, istiqomah mereka. Yang penting bubahannya datangan seberatahan di majelis biar semuanya dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kendor semangat, harus tetap semangat. Habib Hamzah masih hidup, kan sudah meninggal kan? Karena siapa Ahmad kayak lulusan atau Alwi yang tetap jangan kendor. Biar wasiatkan kepada anak biar anak besok anak kawinnya mesti anak. Amin kan dia malaikat mengatakan wala kami dulu tadi. Nah, yang di si bini bisa jadi bini lagi. Amin. Senang kan ya? Ada gaya aja. Tapi bujuran ya. Gaya aja. Nah, maka minimal satu misalnya satu berkahnya ke berkah, satu diantaranya adalah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Diantaranya juga turun rahmat kepada kita. Namun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada orang yang hadir di majelis seperti ini, insya Allah dia akan dimudahkan segala urusan dunianya dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ya.
Nabi Adam itu ketika turun dari surga apa mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, ketika Nabi Adam turun di dunia bertawassul di sini doa Nabi Muhammad, ya Allah ampuni dosa ulun karena berkat Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu ma'ruf itu kisahnya itu. Tapi kita apa hikmah di majelis seperti ini adalah apa? Kita selain diampuni dosa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dua ini salah satu doa Nabi Adam ketika turun dari langit, dari surga turun ke bumi. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami, wa in lam taghfir lana, ya Allah kalau Engkau kadang mengampuni dosa kami, wa tarhamna dan Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang yang merugi. Maka pian beruntung sekali pian bisa hadir di majelis seperti ini, istiqomah di majelis seperti ini beruntung sekali. Iya, karena yang melangkahkan kaki kita ke sini menghadirkan kita, tubuh kita bisa hadir istiqomah di majelis seperti ini bukan karena usaha kita, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih sugih dari kita tapi tidak dihadirkan di majelis seperti ini. Ada yang lebih sehat dari kita, lebih sehat dari kita. Nah, sebagian mungkin ada yang sangkurat ya, ada yang kalau terpikir ya, ada yang ya engkak kan. Nah, ada yang pokoknya ada garing-garingnya, ke kanan kah, ke kiri kah, ya baheraan kah, garingnya dihadirkan oleh Allah, padahal banyak yang lebih sehat di luar sana tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis seperti ini. Ya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita untuk istiqomah di dalam majelis seperti ini. Ya, jadi insya Allah nanti kita baca maulid, baca burdah, ya baca maulid karena minggu depan burdah lah, insya Allah lah baca burdah. Nah, karena pas baca maulid kalau bisa dibaca wahyi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bulan maulid, bulan kelahiran Nabi. Ya, ini dibaca karena wahyi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mulai sampai berapa kali itu? Ada burdah, ada Muhammadiyah. Tadi sempat lupa sudah baca walaupun itu Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya belum ingat. Ya, dari wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini karena bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di antara arti ya yang di dalam kalimat wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekarang ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi di malam pertama. Kita gembira dengan kelahiran Nabi, insya Allah Allah dan Rasulullah akan menggembirakan kita di akhirat nanti. Amin. Ya. Biar bergembira. Ya. Oh, majelis apa, butuh apa dari apa, butuh apa baju diberi, ada apa diberi. Ya, dipenuhi kebutuhan majelis. Insya Allah biar gembira dengan kelahiran Nabi, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, karena karunia Allah dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah mereka bergembira. Ya, kada boleh kita sedih, harus gembira dengan kelahiran Nabi ini. Gembira kita karena apa? Yang lahir adalah Sayyidul Wujud. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita di dunia sampai di akhirat. Gembira kita. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka dengan gembiranya kita ini, ya harta yang kita keluarkan dengan majelis seperti ini itu lebih baik harta yang pian keluarkan di majelis seperti dibandingkan duit pian yang ada di rumah sana. Duit pian yang ada di rumah berapa di ATM di rekening pian tuh? Yang pian keluarkan dari majelis gembira dengan kelahiran Nabi itu lebih baik
Berapa yang keluarkan? Belum keluarkan 1 juta nih Pak. Bisa meriahkan kelahiran Nabi 1 juta. Berapa simpanan dia di ATM di bank berapa? 3 miliar misalnya. Mudah-mudahan sugih berata. Amin. Sugih di dunia, sugih di akhirat. Ya. 3 miliar di rumah. Keluarkan 1 juta. Maka duit 1 juta ini lebih hebat, lebih berharga dibandingkan apa? Duit yang ada di ATM sana. Gembira pian, mumpung bulan kelahiran Nabi, wah, jodoran sudah. Berapa anak apa? Anak ini, anak itu. Senangkan diri kita dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Rasulullah SAW ketika keluar Nabi Muhammad SAW min batni ummihi dari perut ibunya. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW ya keluar dari perut ibunya, kita bayangkan Nabi Muhammad kekasih kita, ya pujaan kita yang memberikan syafaat kepada kita Nabi kita Muhammad. Nah ketika kita membaca maulid itu, usahakan kita meresapi apa yang kita baca. Ya usahakan kita meresapi apa yang kita baca. Iya ketika ya. Wahai Nabi Rasulullah SAW ketika dilahirkan, ketika keluar Nabi Muhammad SAW min batni ummihi dari perut ibunya, baraza rafi'atur fahu ila sama. Ketika Nabi Muhammad keluar dari perut ibunya itu, ada manusia semulia, sekaya, segagah, seapa, sehebat, seapa yang lahirnya lebih hebat dari lahirnya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau dilahirkan, keluar dari perut ibunya, baraza, beliau keluar rafi'an, beliau mengangkat torbahu ila sama, pandangannya ke langit. Hanya keluar dari paruh, langsung matanya memandang ke langit. Mu'min bidzalika ruhi, menunjukkan dengan hal tersebut bahwasanya kedudukan Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana waqtu maulid Sayyidul Kaunain min syuhuri. Nah, di sini disebutkan ya kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Wa kana waqtu maulidi, maka adanya waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, pemimpin junjungan dari semua makhluk, ya, min syuhuri, daripada bulan Syahrul Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Ini bulan ini, malam ini malam tanggal 1 Rabiul Awal, ini malam pertama Rabiul Awal. Ya. Kalau bulan Muharram banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram. Kenapa Nabi Muhammad kada dilahirkan di bulan Muharram ya? Ya karena banyak kejadian-kejadian yang dinisbatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kenapa kada dilahirkan di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan menjadi mulia, karena semua bulan menjadi mulia karena berkat Rabiul Awal, karena berkat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad khusus Rabiul Awal, hari bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kada ada satu kaum dengan apa-apa khusus. Ya, kalau Ramadan, syahrul Ramadan dari unzila bihil Quran, turunkan Al-Quran. Ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba, syahrul Ramadan dari kutiba alaikumus syiyam, di bulan Ramadan diwajibkan puasa. Ya, kemudian al-hajju ashhurul ma'lumat, haji adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan-bulan haji. Tapi kalau Rabiul Awal ini khusus biasa Nabi kita Muhammad SAW. Itu bulan Rabiul Awal minal ayyam yaumul isnain, daripada hari di bulan tersebut pada hari-hari Senin. Di Nabi Muhammad harus kita tahu, oh Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi. Harinya hari Senin. Siapa orang yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi? Siapa pertama kali yang merayakan hari kelahiran Nabi itu? Yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi itu siapa? Siapa? Hah? Siapa? Nabi kita sendiri. Ya, Nabi Muhammad itu sendiri yang pertama kali merayakan hari kelahirannya. Kenapa, Beb? Apa dalilnya, Beb? Jadi orang itu ada pada kelahiran Nabi terus digenal-genalkan, biasa aja Nabi Muhammad, manusia biasa ini, terus segala macam. Padahal Nabi kita sendiri adalah
manusia yang pertama kali merayakan hari kelahirannya. Belum ada buku maulid, belum ada pujian Sayyidina Abbas. Ya, paman Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ya, dipuji oleh Sayyidina Abbas, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal uhuq. Ya, wa nahnu bi dzalikal nur subul rasali naqtariqu. Sayyidina Abbas memuji. Jadi sebagian ulama mengatakan itu adalah bait-bait pertama kali pujian tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ya, kalau Maulid Habsyi ini hanya beberapa tahun, beberapa ratus tahun sebelumnya ini. Tapi kalau Sayyidina yang pertama kali memuji kelahiran Nabi adalah Sayyidina Abbas. Tapi yang pertama kali bergembira dengan kelahiran Nabi, yang merayakan kelahiran Nabi adalah Nabi kita sendiri. Kenapa? Kapan? Apa buktinya? Buktinya adalah puasa hari Senin. Puasa hari Senin itu kenapa? Ditanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa pian puasa hari Senin? Ya, kenapa pian Rasulullah puasa hari Senin? Kita kan puasa sunnah kan? Puasa sunnah hari Senin, tahun Senin Kamis. Apa dalilnya puasa Senin ini? Apa dalilnya puasa Kamis? Nah, puasa Senin ini ditakuni Nabi Muhammad, kenapa pian puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi Muhammad ada pahalanya begini. Ya, orang bisa terbang puasa hari Senin. Dengan duitnya ada. Nabi Muhammad mengatakan zaka yaumul wulidtu fihi, pada hari itu aku dilahirkan. Maka Nabi Muhammad mensunnahkan kita puasa hari Senin adalah karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Itu min ayami yaumil isnan wa mawdu wiladatihi wa qabrihi bil haramain, dan bahwasanya tempat kelahirannya dan kuburan Nabi Muhammad di negeri Haramain, di kota Haramain, Masjidil Haram. Dilahirkan beliau di Mekah, meninggal dan dikubur di kota Madinah. Dan bahwasanya kita berselawat, yakni berselawat ya, memuji Nabi Muhammad SAW. Tidaklah salawat pian itu melainkan disampaikan langsung ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada malaikat, ya, sayyahin, yang mana malaikat itu memang dia terbang, ya, mencari orang yang berselawat dan salam kepada Nabi. Dan sebagian di riwayat hadis yang lainnya di dalam kitab Muhammad bin Sanul Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi belum sempat buka HP itu, buka kitab, bukan buka WA. Kita belum di HP itu. Jadi jangan sultan menurunkan HP itu belum tentu ikut WA. Tapi buka kitab selajur atau cari bahan juga kan. Jadi Syekh Muhammad ini mengatakan di dalam riwayat hadis, ya, itu disebutkan bahwasanya ada Allah ciptakan malaikat, satu malaikat, yang mana malaikat tersebut itu mendengar semua perkataan umat manusia. Semua, satu malaikat mendengar semua perkataan umat manusia dari dahulu diciptakan sampai akhir zaman. Dan malaikat tersebut menyampaikan kalau orang ada yang bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad, itu disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وما بولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا. Dan di dalam riwayat, ya, Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan sudah disunat. Ya, sudah disunat. Ada orang lahir sudah disunat. Ada. Ya, Nabi kita Muhammad SAW dalam makhluk yang paling mulia sudah disunat makhulan. Ya, beliau bercelak, keluar itu bercelak. Ya, pembitahan sudah lahir tapi bercelak. Ya. Nabi Muhammad begitu keluar itu sudah gagah bentuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka itu asurrah terputus sudah apa? Ini pusarnya apa namanya? Tadi pusarnya sudah terputus. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad. Ya, tawalla dzalika li syarafihi indallahi aidil qudrah, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Jadi kalau kita inilah, wah, kalau mungkin ada malaikat pun menyampaikan salawat, kalau mungkin Nabi Muhammad itu bisa hadir di majelis mundur salawat seperti ini, hadir Nabi Muhammad, kalau mungkin berarti ini meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada yang mustahil bagi Allah itu apa? Ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa Allah lakukan segala-galanya.
Kok bisa menghadirkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Bagaimana Nabi Muhammad? Ya, ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih hidup. Ya, seperti sholat 5 waktu. Allah turunkan 50 waktu sholat. Pertama kali turun, kata Nabi Musa, Muhammad berapa dia umat berapa dia dengan sholat 50 waktu sholat. Wah, 5 waktu sholat aja setengah mati kita sholat. Nah, berarti sampai 5 waktu saja masih banyak yang bolong-bolong. Ya, apalagi sampai 50 waktu. Maka Nabi Musa, Nabi Musa mana? Sudah meninggal dunia. Nabi Musa berkata dalam Muhammad, naik lagi, minta keringanan dari Allah. Turun lagi 45 turun Nabi Musa. Hadir lagi. Ini menunjukkan bahwasanya yang hidup dan yang meninggal bisa bertemu. Jadi Nabi Muhammad SAW wa ma'abudihi ila hadzal alam dhahara min al-ajaib, dan dengan keluarnya Nabi Muhammad SAW ke alam ini, alam semesta ini, ya, dhahara min al-ajaib, muncul nampak ajaib-ajaib, keajaiban-keajaiban. Jadi Nabi Muhammad waktu masih balita, itu masih bayi itu, ya, diriwayatkan oleh ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika kan di Maulid Hafiz itu kan disebutkan, ya, yang jadi bidan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW itu, ya, ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, di sini disebutkan Waqat walada Abdurrahman bin Auf. Ya, di sini kan. Maka telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf an ummihi, daripada ibunya Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anha, ya, As-Safa nama ibunya daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Qalat lama waladat Aminah, Safa ini berkisah, ya, ketika Sayyidatuna Aminah melahirkan, ya, radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ketika melahirkan Rasulullah SAW, waqa'a ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqulu rahimakallah atau rahimaka rabbuk. Ya, semoga Allah mengampuni, merahmati engkau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau. Nah, Sayyidatuna Safa ini, ya, beliau itu melihat Nabi Muhammad waktu masih bayi itu, mainannya mau kita mainan kanakan nangis, apa diberikan? Berikan balon, ya, berikan apa? Kecek-kecek gitulah, berikan itu, berikan apa lagi? Mainan, berikan botol, botol. Nah, ketawa kalau makan bayi itu. Kalau Nabi Muhammad mainannya apa? Bulan dia mainkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tunjuk ke sini, 4 bulan ke situ. Nabi Muhammad tunjuk ke sana, 4 bulan ke sana. Nabi Muhammad ada ke sana, 4 bulan ke sana. Nabi Muhammad ada menuju ke sana, 4 bulan daripada mukjizat. Baru masih halusnya Nabi Muhammad sudah memiliki mukjizat. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, itu dari mukjizat. Disebutkan di sini kan, ya, ila wa ma'budihi ila hadzal alam dhahara min al-ajaib. Nampak keajaiban. Ya, ketika kelahiran Nabi kita, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini, ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama guru-guru kita, ya, termasuk Habib Hamzah di Zainal Abidin bin Syahri Jamaluddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau, dosa orang tua kita, dosa ibu kita, dosa guru kita, dosa kerabat kita semuanya. Allah ampuni dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa kita semuanya diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.